Halo, perkenalkan, nama saya Regi Charles Immanuel Lasut, NIM 72190343. Saya berasal dari Provinsi Gorontalo, lebih tepatnya di Kabupaten Pohuwato, Kecamatan Randangan, Desa Bonroja. Saya berkuliah di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial eh, pembuatan antarmuka grafis dengan menggunakan JavaFX dengan mengimplementasikan 5 control form di dalam antarmuka tersebut, yaitu bottom, text field, password field, checkbox, sama radio bottom. Langsung saja kita masuk dalam videonya. Let's go! Oke, sebelum kita menulis programnya, sebelum kita membuat programnya atau kita coding, terlebih dahulu kita harus mengetahui 5 control form yang akan kita implementasikan dalam antarmuka grafis pada JavaFX yang akan kita buat. Oke, yang pertama itu button. Button itu berfungsi untuk berbagai keperluan, dan mahalnya kalau from itu seperti login, digunakan untuk mengirim data ke dalam sistem dan untuk mengakhiri from. Button sendiri merupakan tombol aksi yang ketika diklik atau ditekan, dia itu akan menghasilkan sesuatu yang sesuai kita inginkan. Seperti contohnya ini pada gambar di bawah ini. Oke, yang selanjutnya itu text field. Text field itu merupakan tempat penginputan data yang dapat menerima masukan apa saja yang diketik di dalam kotak teks yang tersedia. Contohnya ini seperti pada gambar di bawah ini, di sebelah nomor kursi. Di sini kita bisa mengetik nomor kursi berapa, inputan dari keyboard lah. Jadi seperti itu. Yang ketiga itu password field. Password field sih sebenarnya dia hampir sama seperti text field, namun apa yang kita ketikkan di dalam password field tersebut dia tidak akan menampilkan huruf atau angka, tapi dia akan menampilkan titik-titik hitam, ya seperti itu, biar biar gimana ya, kalau password field sendiri sudah terlihat dari apa namanya dia itu digunakan seperti untuk password, kita inputkan password. Oke, ya contohnya dia hampir sama seperti text field. Oke, selanjutnya itu checkbox. Checkbox itu control from, pilihan yang bisa dipilih lebih dari satu pilihan atau tidak sama sekali. Jadi kita bisa memilih nasi goreng, gado-gado, mie ayam, sate kambing, seperti itu. Jadi kita bisa checklist, kita bisa pilih semuanya, ataupun kita tidak bisa memilihnya. Oke, yang terakhir itu radio button. Pada JavaFX, radio button ini bisa dipilih atau tidak dipilih. Radio button sangat mirip dengan toggle button pada JavaFX, tetapi dengan perbedaannya bahwa radio button tidak dapat dipilih, tidak dipilih setelah dipilih. Jadi ketika kita sudah pilih centang pria, kita centang wanita, kita pilih centang pria, kita tidak bisa centang wanita. Jadi kita centang wanita, tidak bisa pilih centang pria. Jadi ketika kita tidak mau mencentang keduanya, kita tidak bisa. Jadi dia sudah, jadi ketika kita klik kita klik pilih pria, dia akan memilih pria dan tidak bisa memilih dua-duanya. Jadi ketika kalau sudah salah satu kita pilih, kita juga tidak bisa tidak memilih, gitu loh. Oke, penjelasan singkatnya itu sih 5 control from. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembuatan kode programnya. Oke, let's go. Oke, setelah kita mengetahui 5 control from tersebut, langsung saja kita masuk dalam kode programnya. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi IntelliJ IDEA
dengan versi 2020.2.3. Oke, untuk membuatnya kita pertama klik new project. Oke, di sini kita pilih Java, kemudian kita harus memilih SDK yang versi 1.8 karena di versi di bawahnya JavaFX tidak bisa atau tidak ada. Kelas JavaFX tidak ada. Oke, langsung saja kita klik next. Kita centang ini fungsinya untuk kita membuat kelas dengan nama main, yang mana kelas tersebut dapat dijalankan. Oke, atau sering disebut dengan driver class. Kita klik next saja. Di sini kita pilih project locationnya. Di sini saya pilih di folder saya. Oke, saya pilih di sini interface atau antarmuka graphics. Oke, itu ya. Nah, project. Setelah itu kita klik next. Finish. Oke. Di sini kita sudah masuk dalam tampilan IntelliJ IDEA-nya. Di sini kita hanya dapat menjalankan programnya, tapi tidak bisa menampilkan antarmuka grafisnya karena kita belum memanggil kelas dari JavaFX tersebut. Ya, pertama kita harus extends application. Di sini nih kelas application di sini difungsikan untuk antarmuka grafis ya. Kenapa di sini merah? Karena kita belum melakukan import terhadap kelas tersebut. Karena kelas tersebut harus dilakukan import. Ya, kita pilih ini. Kita klik ini. Terus kita pilih lampu yang berwarna merah sini, atau kita klik Alt Enter. Ini kita bisa implement method. Kita membuat metodenya yaitu start dengan traces text. Oke, kemudian kita oke. Di sini kita sudah dapat menampilkan programnya sih. Kita sudah bisa, maksudnya belum bisa menampilkan. Kita sudah bisa menggunakan programnya. Kita sudah bisa menggunakan kelas aplikasi. Oke, di sini kita klik launch, kita ketikkan launch. RGS. Fungsinya di sini agar kelas main di sini atau kelas driver ini dari Java dapat memanggil kelas dari ini, metode ini, agar dapat ditampilkan. Di sini kemudian kita take show. Di sini kita sudah bisa menampilkan programnya atau tampil antarmuka grafisnya. Di sini antarmuka grafis sudah tertampil, namun kita belum mengisikan hal-hal yang kita perlu isikan. Oke, setelah itu mungkin ini kita bisa hapus saja. Kita buat saja dulu di sini. Kita ketikkan teks tampilan. Di sini kita menggunakan kita melakukan membuat kelas teks tersebut dengan variabel tampilan yang akan kita gunakan sebentar. Oke, di sini berarti kita
kita lakukan instansiasi dari kelas teks tersebut. Tampilan dengan maaf bukan kita bukan bukan melakukan instansiasi, namun kita memberikan nilai dari stack yang kita buat sebelumnya itu jadi menjadi stack yang berada pada metode public void main start, sehingga kita bisa menggunakan stack yang kita buat, yaitu tampilan titik show. Setelah itu kita bisa tampilan titik set title program. Di sini kita dapat memberikan title pada programnya. Kita jalankan. Ya, di sini sudah tertampil programnya sini. Case kita close dulu. Setelah itu kita memerlukan 5 control from tersebut. Namun di sini kita buat dulu label maaf salah, kita pilih di JavaFX. Ingat, ketika kita melakukan pemanggilan kelas, kita harus memilih kelas tersebut sesuai. Di sini kita pilih JavaFX scan control. Dia akan otomatis mengimport. Kita tulis lbl, membuat variabelnya itu lbl judul new. Kita lakukan instansiasi terhadap label. Kita berikan nama dari kita berikan teks dari label tersebut, dari variabel tersebut, yaitu welcome. Kemudian kita di sini saya akan membuat tampilan apa ya, login. Oke, setelah itu kita bisa text field text user. Di sini kita melakukan instansiasi dari text field tersebut. Kemudian kita menggunakan control from, yaitu password file field txt pass new pass field. Oke, kita melakukan instansiasi lagi, kita biar tampilannya lebih bagus, biar kita tidak bingung. Oke, di sini kita membutuhkan button, jadi kita harus menggunakan control from button dan kita memanggilnya itu button. Di sini kita memilih yang JavaFX ya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan salah pilih, karena tidak baik kalau salah pilih. Oke, kita klik di JavaFX ini button. Oke, btn. Kita kasih variabel agar kita ingat. Dan btn login instansiasi button, dan kita beri nama dari button tersebut, kita beri teks dari button tersebut, yaitu login. Kita copy saja biar lebih mudah. Namun di sini kita ganti menjadi exit. Ini kita kasih exit. Oke, labelnya mungkin kita bisa tambahin lagi untuk info. Label info, lbl info new label. Di sini kita tidak isi dan nanti akan kita gunakan
Oke, setelah itu di sini kita bisa menambahkan scan. Oke nih, kelas scan yang mana bisa digunakan untuk seperti apa ya? Seperti tempat eh, tempat di mana kita dapat menaruh, bukan bukan seperti itu. Tempat di mana kita dapat menampilkan eh, atribut-atribut yang akan kita tampilkan. SC login. Oke, kita SC. Oke. Di sini kita menggunakan grid pen. Grid pen kita tambah layout login. Kita menggunakan kelas grid pen ini. Di sini kita menggunakan kelas grid pen agar atribut-atribut yang kita susun kita bisa susun di dalam grid pen sehingga atribut-atribut tersebut tidak apa ya tidak berhamburan atau dapat ditampilkan. Jadi kita instansiasi new grid pen ini. Oke. Mungkin kita bisa langsung set saja tampilan set scan. Maaf, bukan begitu. Sekarang kita lakukan instansiasi dari scan yang kita buat. Scan sc sc login scan. Ini kita masukkan variabel dari grid pen layout login. Kita kasih masuk 350. Kita perkirakan saja tingginya berapa. Di sini tinggi ya, atau width. Lebar. Maaf, lebar. Di sini tinggi, height. Oke, di sini mungkin kita sudah bisa menggunakan. Di sini kita bisa menampilkan programnya ya. Jadi kita tampil set and sc login. Jadi kita bisa melihat tampilannya. Nah, di sini tampilannya sudah terlihat sesuai dengan ukuran yang kita buat. Oke, setelah itu kita close dulu. Mungkin kita bisa tambah di sini 50 di 30 lah. Oke. Dan di sini kita akan membuat atribut-atribut tersebut dapat masuk ke dalam grid pen. Di sini kita percantik dulu. LBL judul set font. Kita masukkan Arial dengan ukuran dengan ukuran 25 dan kita set from username. Maksud dari set from dari text field ini dari variabel text field ini. Jadi kita tidak perlu lagi menginformasikan menggunakan label yaitu username. Jadi di dalam text field tersebut dia sudah tertulis username. Namun itu bukan apa ya, data, namun hanya sebagai properti saja. Oke, setelah itu kita masukin text tab password set from text password. Oke, kita bisa oke, setelah itu kita masukkan layout set data horizontal box, horizontal
grid pen-nya itu berapa. Jadi layout set gap di sini horizontal, ini VG apa vertikal itu 10 aja. Nah, maksud dari ini kita mengatur grid pen ini agar atribut-atribut tersebut yang masuk di dalam grid pen tersebut diukur atau dibatasi. Kita bisa mengatur jarak antara atribut-atribut yang ada di dalam grid pen tersebut. Oke. Layout set, kita akan melakukan padding insert 25 dulu. Jadi maksud dari set padding ini dari grid pen, dia mengatur antar kita nyalakan saja dulu. Dia mengatur jarak antara batas atas sama batas bawah, sama batas kiri sama batas kanan. Jadi di sini kita mengatur jarak batas dari layout atau atribut-atribut yang kita akan susun. Oke, setelah itu kita akan titik set alignment post center. Nah, maksud dari post center ini, set alignment ini, dia mengatur grid pen agar atribut-atribut tersebut berada di tengah-tengah dari tampilan antarmukanya. Oke, setelah itu kita akan inputkan kita akan masukkan atribut dalam grid pen. Layout kita menggunakan horizontal box saja agar lebih mudah. Box ini dia berfungsi untuk menambahkan atribut, namun atribut tersebut akan tersusun menjadi horizontal, berarti menjadi horizontal tab box instansiasi langsung box. Oke. Jadi kita juga akan menggunakan VBox. VBox itu dia vertikal box. Jadi atribut tersebut akan disusun secara vertikal. VB login. VB kita kasih variabel layout kita instansiasi. Setelah itu kita bisa menambahkan VBox-nya terlebih dahulu. Get children addal. Di sini kita menambahkan atribut-atribut untuk kita masukkan pada VBox-nya. Yang pertama itu kita akan masukkan label judul sama txt user, txt pass terlebih dahulu. LBL judul, txt user, txt pass password. Jadi di sini ada add al ini maksudnya, jadi kita langsung menambahkan secara keseluruhan. Dia ini akan menyusun secara vertikal sesuai dengan variabel yang kita tuliskan terlebih dahulu. Oke, kita buat sini box hb button set children get children add al. Di sini kita akan
akan menambahkan button login sama button exit. Oke, LBL, maaf, btn login, btn exit. Oke, kita langsung masukkan. Setelah itu, setelah kita buat dua ini selesai, kita akan memasukkan hbox dan vbox di dalam grid pen. Oke, langsung saja. Oh maaf, di sini hbox langsung kita masuk hbox. Nah, jadi nanti kita bisa lihat tampilan dari program ini yang kita buat. Jadi kita layout, kita klik layout, di layout 0 0 21. Nah, maksud dari add sini grid pen akan menambahkan vbox pada kolom 0 atau kolom 0 baris 0 dan akan digabungkan kolom 2 pada baris 0. Harusnya sini baris 0. Pada baris 0. Oke. Setelah itu kita akan melihat apakah hasil dari program yang kita buat ini. Oh maaf, ada yang salah. Kita bisa lihat salahnya di mana. Oke, maaf ada kesalahannya. Box layout salah di sini. Berarti kita bisa lihat di sini. Nah, kenapa dia seperti ini? Karena dia tidak berjarak. Karena yang kita beri jarak itu hanyalah grid pen-nya, bukan vbox-nya. Jadi kita harus melakukan setting terhadap horizontal gap, set h gap. Kita bisa menggunakan get spacing ataupun langsung dari sini. Ya. Ini mungkin juga bisa 10. Oke, kita bisa lihat sudah berjarak, namun kelihatannya terlalu berjarak ya. Kita bisa kurangin saja 15 mungkin. Di sini sudah agak terlihat, sudah mulai bagus lah. Biar kita sesuaikan saja sesuai keinginan dari kita sendiri. Oke, ketika ini kan kita menggunakan, kita sudah menambahkan baru berapa control from ya, baru 1, 2 sama 3, baru 3. Nah, di sini maksudnya dari text field ini yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu dia bisa mengambil instruksi perintah dari keyboard. Jadi kita bisa menuliskan, ya, dia akan mengambil. Nah, di sini password field, maksud dari saya dia itu seperti text field, namun dia hanya menampilkan simbol titik. Ya, padahal yang kita tuliskan itu, seumpamanya di sini kita tuliskan Charles, terus kita copy, kita klik kanan sini, bisa ini copy, sini kita paste. Nah, dia hanya menampilkan titik-titik. Oke, kita jadi kita di sini kita akan
kita akan membuat instruksi. Ketika kita klik tombol login, dia akan menampilkan halaman yang selanjutnya, atau ketika kita exit kita bisa keluar dari program. Oke, ini kita bisa kasih komentar aja. Tampilan login. Tampilan login udah jadi. Oke, setelah itu kita di sini kita bisa menambahkan scan selanjutnya, yaitu sc data. Nah, jadi di sini saya akan membuat, yaitu ketika saya klik login, di sini akan menampilkan kita akan bisa mengisi data diri kita, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, sama hobi dari kita, kemudian kita bisa simpan. Oke, setelah itu kita langsung buat saja. Kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang tadi, namun kita menambahkan di sini. Kita nambahkan label lbl data new label data diri. Oke. Kemudian di data diri ini kita membutuhkan 2 text field, sama kita menggunakan text field, radio button, sama checkbox dan button juga. Oke, di sini kita sudah menggunakan label data diri ini sebagai judul ya. Kemudian kita buat juga untuk lbl nama. Jadi kita menggunakan label ini untuk memberitahu, menginformasikan apa yang akan kita teks yang akan kita tampilkan, yaitu nama. Oke, kita copy aja biar agak lebih cepat. Nama. Oke, setelah itu di sini kita kasih nama yang kita butuhkan, tanggal lahir, TTL. Oke, tanggal lahir. Oke, setelah kita membutuhkan kita membutuhkan text fieldnya ya. Text fieldnya di sini, atau bisa langsung kita tambahkan di sampingnya biar kita langsung mengingatnya. Oh, di sini labelnya nama, di sini text fieldnya. Oke, text field txt nama, new text field, sini txt text field txt ttl, new text field, langsung kita enter saja, itu bisa. Oke, kita klik titik koma untuk mengakhiri kode program. Dan setelah itu kita membutuhkan button yang kita butuhkan, yaitu button save sama button login. Button save atau button send bisa. Button send sama button save aja. Kita membutuhkan button save, button btn save, new button save, dan kita menggunakan btn button
btn exit btn. Jadi button bukan exit, close. Jadi ketika kita klik save, dia akan melakukan save terhadap data yang kita buat, dan di sini nanti akan kita menggunakan perintah. Oke, langsung saja kita lah, kadang salah sih. Xbox, oke. Ini untuk hobi. 1 2 3 4 5. Hobi 1, hobi 2, 3, hobi 4, 6. Olahraga, memasak, membaca, kemudian bermain game, dan memasak, membaca, bermain game, kemudian browsing, kemudian kita pilih order. Setelah itu kita mungkin bisa tambah di sini. Sekarang radio buttonnya. Oke. Laki. New. Radio button. Laki. Jenis kelaminnya laki-laki. Oke, radio button. RB laki. RB laki-laki. RB laki. B perempuan. Agar lebih enak terlihat. New radio button RB perempuan. Oke. Setelah kita akan menggunakan tanggal group. Kita akan membuat tanggal group. Group new tanggal group. Oke. Setelah itu, setelah semua kita melakukan instansiasi dan memberikan variabel pada kelas-kelas yang akan kita buat, kita akan membuat tampilan. Kita berikan komen ya, tampilan data diri. Oke, kita bukan grid pen juga. Layout 2. Layout data. Layout data. New grid pen. Kemudian kita apa-apa yang kita akan masukkan pada hubbox, apa-apa yang kita akan masukkan pada e-box. Oke, hal-hal yang akan kita masukkan pada itu sebenarnya itu kita akan menampilkan. Kita akan membuat seperti ini juga. Kita akan melakukan sc data new scan data, mungkin berapa, 400 weightnya weightnya 400 ya. Dia height-nya itu 250 saja. 10. Oke. Jadi kita akan
apa dulu harus kita lakukan, yaitu kita akan kita akan mengatur dulu layout data yang akan kita buat, yaitu set begin sort inset ya 20 25 25 25. Kita buat sama saja layout data text set. Nah, di sini kita menggunakan HGF 20 layout set HGF 25 maaf 10 saja mungkin bisa. Setelah itu kan agar kita berada di tengah, di center, post center. Oke, apa jadi layoutnya itu berada di tengah-tengah. Jadi kita masukkan dulu add judul LBL data, masukkan di 00 detik 1. Oke, layout data add LBL nama 0.1.0.1. Nah, di sini kita masukkan layout data untuk text fieldnya, yaitu txt nama 0. Maaf, dia di kolom 2 di baris ke 1. Jadi di sini nih baris itu dimulai dari 0 ya. 00. Baris sama kolom itu dimulai dari 0. Oke. Kita masuk lagi add LBL TTL 2 maaf. Di sini 1 ya. Baru 0 2. Oke, layout titik add txt ttl 2 1 2. Oke, yang akan kita masukkan di dalam Hbox itu yaitu radio button ini, RB laki-laki sama RB perempuan. Oke, jadi kita membuat dulu Hbox. Jadi Hbox untuk apa? Untuk radio buttonnya. Hbox RB HB RB Hbox untuk Hbox. Jadi kita spacing sama seperti tadi. Oke. Kemudian kita apa ya? Kita buat tadi apa ya? Group titik get selected apa ya? Kita maaf, bukan get ya, set tanggal. Kemudian kita masukkan grup. Jadi yang di dalam maaf yaitu RB
RB laki masuk di dalam tanggal grup. Kemudian RB perempuan tanggal grup. Jadi yang kita masukkan di dalam Hbox itu yaitu grup. Sebenarnya sih ya yang kita masukkan di dalam itu kita tetap Hbox RB box get children at al RB laki RB perempuan. Nah, di sini saya akan jelaskan maksud dari tanggal ini, tanggal grup dengan ini. Jadi ketika Hbox tersebut kita pilih satu, seumpama kita pilih laki-laki, dia tidak bisa lagi memilih perempuan. Jadi dia hanya dapat memilih salah satu saja. Nah, itu dari fungsi tanggal grup. Oke, jadi kita menggunakan radio bottom sama kita menggunakan tanggal grup untuk membuat sesuatu yang kita inginkan itu dapat berjalan. Jadi kita harus mengetahui apa-apa yang harus kita buat. Oke, selanjutnya itu kita akan masukkan kita buat Hbox lagi, Hbox untuk hobi new Hbox 10. Kemudian kita pilih Vbox lagi untuk, jadi kita akan susun hobi itu menjadi 3, yaitu seperti olahraga, memasak, sama membaca itu berurut 3. Kemudian habis itu di sampingnya itu bermain, game, browsing, sama order. Oke. Jadi kita membutuhkan Vbox sama Vboxnya ya kita butuhkan 2 ya. VB hobi 1 new VB virtual box. Kita kasih 10 aja dan kita copy saja agar lebih mudah, tidak terlalu lama. Oke, langsung saja kita di sini kita masukkan ya, kita masukkan itu di dalam virtual boxnya. Kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini. Mana tadi? Bebas ini. Maaf. Hbox bukan hobi. Maaf, VB dulu ya. VB 1 titik get children at al. Jadi kita masukkan hobi 1 hobi 2 hobi 3. Di sini HB hobi, biar kita tidak tabrakan variabel. Kita copy saja. Maaf, kita copy Ctrl C dan di sini kita pilih 2. Hobi 4 hobi 4, 5 dan 6. Oke, setelah itu Vbox yang akan kita masukkan dalam Hbox. Hobi 3 children titik at al VB 1 sama VB 2.
Nah, di sini kita sudah bisa apa ya? Oh ya, di sini di sini terlupa lagi, kita membutuhkan satu lagi hbox untuk hb button. Ya, tadi apa? hb button ya. hb button 2. New hbox 10. Kita kasih sama saja vgap-nya itu juga itu apa ya? Ini 12 spacingnya itu 12 saja. Kita rapikan aja. Dan hb2 itu hb button 2 yaitu untuk button btn save, btn close. Nah, di sini kita sudah membuatnya sih sebenarnya. Maaf, belum. Jadi kita harus menampilkannya, kita menambahkan hbox tersebut. Yang kita tambahkan itu hbox rb hbox sama hbox hobby dan hb hobby dan hb button 2. Jadi kita masuk hb, maaf, lbl dulu ya, label, oh maaf, kita kekurangan satu label, yaitu hobi. Label lbl hobi, new label hobi. Oke, itu hanya untuk memberitahukan saja. lbl hobi 0 titik 2 maaf titik 3 titik 1 titik 1 titik 3 titik 1 titik ya. Oke, dan di sini kita pilih layout, add hb hobi titik 1 titik 3 dan bawah layout add hb 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 1 maaf hb maaf ya, hobi button oh maaf, ini hobi button itu di 4. Jadi kita tampilkan dulu untuk jenis kelaminnya. Setelah jenis kelamin baru kita menampilkan hobi. Oke, layout add lbl harusnya kita buat lbl jenis kelamin ya. Ya, kita terlupa lagi, kita membuat label jenis lbl kelamin. Label jenis kelamin. Oke, kelamin lbl kelamin, tapi tadi kolom 0 baris ketiga, dan layout add kita pilih satu maaf, kita pilih satu kita pilih childrennya dulu, itu hbox rb box ya, radio button box.
0 titik 1 titik 1 titik berapa 3. Oke, setelah itu selesai. Di sini kita belum bisa, kita hanya bisa menampilkan apa ya? Dari ini dia double, dia tidak bisa double. Jadi harus teliti untuk menulis kode program. Oke. Nah, di sini kita tidak bisa masuk di from yang satu. Jadi kita buat saja dulu terlebih dahulu untuk perintah ketika kita login, kita klik login. btn login set on action, kita pakai lambda expression aja, dan kita kan apa tadi, kita masukkan set scan ya. Jadi kita akan tampilan set scan layout bukan layout sc data. Nah, di sini kita sudah bisa menggunakan tombol login ya. Nah, sudah ada. Namun kita maaf, ini kita kurang menambahkan satu ya untuk bottomnya. Untuk ini btn save layout ad ab bottom 2 045. Jadi kita login dan kita bisa pilih save atau tidak. Oke. Atau kita bisa percantik saja. 2 1. Oke. Login. Nah, di sini sebenarnya sih sudah bisa. Jadi tapi tidak bagus. Jadi mungkin hanya itu saja ketika kita untuk membuat tampilan antarmuka interface-nya, dan kita bisa menggunakan fungsi dari button mungkin pada video selanjutnya. Sekian dari saya. Jika ada salah dan kurangnya mungkin mohon maaf. Next video saya akan menjelaskan ya untuk tombol exit, tombol save, dan tombol close. Hanya itu saja. Ya, di sini kita bisa lihat seperti yang dijelaskan. Kita pilih laki-laki, kita tidak bisa tidak memilih lagi. Jadi kita harus pilih ketika kita klik. Kita bisa centang semua. Oke, saya bisa kan nama Peggy, tanggal lahir 12/01. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di next video.